Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 30 September 2025. Bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Krisgunadi. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari pemberian-Mu serta anugerah kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Saat ini sebelum kami melanjutkan aktivitas, pekerjaan, serta pelayanan kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat dengan baik kami pahami, lebih lanjut kami dimampukan untuk melakukannya. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Daniel pasal 6 ayat 11 yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Tertulis begini: mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, tema untuk renungan pagi ini adalah ketika terancam. Kedudukan tinggi dan terhormat, dekat dengan penguasa, pendapatan besar, serta mendapat fasilitas oke dan lengkap, tentu menjadi idaman setiap orang yang bekerja. Untuk itulah orang berusaha keras, bekerja sebaik-baiknya, dan berprestasi sehebat-hebatnya. Yang terbayang adalah kalau semua itu dapat tercapai, maka yang didapatkan adalah kenikmatan dan kenyamanan. Namun, tidak jarang terjadi ketika orang dapat mencapai posisi seperti itu, yang didapatkannya justru besarnya tantangan dan cobaan. Termasuk di dalamnya ketidaksukaan dan keirihatian teman-teman di lingkungan kerjanya, sehingga mereka berupaya untuk menghambat, menjegal, menjatuhkan, dan menyingkirkan. Bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak benar dan jahat. Akhirnya bukan kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan, melainkan ancaman bahaya. Bisa jadi nyawa menjadi taruhan. Daniel adalah contoh orang yang berhasil meraih sukses besar, seperti yang digambarkan di awal renungan tadi. Kesuksesannya menjadi lebih spesial dan sangat luar biasa karena diperolehnya di Babilonia, tempat ia dan orang-orang sebangsanya, Yehuda, dibuang. Kedudukan Daniel bahkan melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja di negeri itu. Hal ini berakibat menimbulkan keirihatian dan ketidaksukaan, sehingga mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan Daniel. Berhubung mereka tahu bahwa Daniel adalah orang yang setia, beribadah kepada Tuhan, maka mereka meminta raja mengeluarkan ketetapan dan larangan yang isinya menyebutkan bahwa setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja, maka akan dilemparkan ke gua singa. Dan rupanya upaya mereka berhasil, sebab akhirnya Raja Darius setuju untuk membuat yang mereka minta itu. Nah, kemudian bagaimana sikap Daniel setelah mengetahui adanya upaya penyingkiran dirinya yang dilakukan oleh teman-teman di lingkungan kerjanya? Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Demikian diceritakan di dalam kitab Daniel
pasal 6 ayat 11 tadi. Dan dari cerita singkat ini, setidaknya ada 3 informasi penting yang kita dapatkan. Yang pertama, Daniel tahu persis kepada siapa dia harus datang ketika dalam situasi terancam, yaitu kepada Tuhan. Lalu yang kedua, yang ia lakukan di hadapan Tuhan adalah berdoa dan memuji Tuhan. Lalu yang ketiga, rupanya Daniel mendekat kepada Tuhan tidak hanya ketika ada masalah, ketika ada persoalan saja, tidak. Saat dalam situasi biasa, saat semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah, ia pun datang mendekat kepada Tuhan. Kata-kata di ayat tadi, seperti yang biasa dilakukannya, ini memberikan keterangan yang sangat jelas tentang hal itu. Berdoa dan memuji Tuhan sudah menjadi kebiasaan hidup Daniel. Saudara-saudara, berkaca dari yang dilakukan oleh Daniel tadi, jikalau kita mengalami situasi terancam seperti itu, tatkala ada teman-teman di lingkungan kita yang tidak suka kepada kita, ingin menyingkirkan kita, apa yang akan Anda lakukan? Atau ketika kita menghadapi situasi lain yang mengancam diri kita, atau saat kita misalnya tertekan oleh berbagai masalah yang menghampiri hidup kita, apa yang akan kita perbuat? Kepada siapakah pertama-tama kita, saudara-saudara, datang mencari pertolongan? Masih ingatkah kita untuk berdoa dan memiliki kerinduan di hati untuk memuji Tuhan? Daniel memberikan contoh dan teladan yang mungkin bagi kita kedengarannya sangat sederhana, biasa, dan pasti bisa dilakukan oleh orang beriman. Akan tetapi, berapa banyak orang yang mengaku beriman dan melakukan yang sangat sederhana dan biasa ini, seperti yang dilakukan Daniel itu. Padahal dalam kehidupan Daniel, dampak dari apa yang dilakukannya itu sangat luar biasa. Ia menjadi kuat, dan Tuhan berkenan menolong dan meluputkannya dari bahaya yang mengancam nyawanya tersebut. Satu lagi pertanyaan penting. Kapan berdoa dan memuji Tuhan itu saudara lakukan? Semoga saja tidak hanya pada saat Anda terjepit dan terhimpit oleh masalah saja, baru kemudian teringat kepada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan adalah sumber kekuatan kita dalam menjalani situasi hidup apapun, terlebih tatkala kita menghadapi situasi yang mengancam. Nah, kalau begitu, sudahkah hari ini saudara berdoa dan memuji Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Melalui firman Tuhan tadi kami diingatkan pada contoh dan teladan yang telah diberikan oleh Daniel. Kiranya dalam keadaan apapun kami dapat terus menyediakan waktu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sesuatu yang tampaknya sederhana dan biasa, yang mestinya dapat kami lakukan. Bahkan bisa menjadi kebiasaan baik kami. Dan ternyata itu dapat memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ketika menjadi berat dan mengancam. Kiranya Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kami untuk mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati.